Sejarah gelap kolonialisme Belanda di Indonesia. Sebelum Belanda tiba, wilayah Nusantara bukan tanah tak bertuan. Ia adalah ruang hidup kerajaan-kerajaan maritim yang aktif berdagang dengan Cina, India, Arab, hingga bangsa Eropa awal. Jalur rempah-rempah menjadi poros kekuatan ekonomi Asia Tenggara, terutama di wilayah Maluku, Jawa, dan Sumatera. Inilah daya tarik utama yang mendorong bangsa Eropa datang, bukan untuk menjelajah, tetapi untuk menguasai jalur distribusi. Tahun 1596, Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Ekspedisi ini menandai dimulainya era baru, bukan sekadar hubungan dagang, tetapi intervensi bersenjata atas nama keuntungan. Pada tahun 1602, Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie, disingkat VOC. Ini bukan perusahaan biasa. Ia memiliki hak istimewa yang diberikan oleh negara, mencetak uang, membuat perjanjian politik, dan mengerahkan pasukan bersenjata. VOC pada dasarnya adalah negara swasta. Dalam waktu singkat, VOC menyusun strategi dominasi. Tidak dimulai dari invasi besar-besaran, tetapi melalui diplomasi yang cermat dan kooptasi elit lokal. Ketika perjanjian tidak cukup, kekerasan menjadi pilihan. Pulau Banda menjadi saksi. Tahun 1621, di bawah komando Jan Pieterszoon Coen, VOC membantai sebagian besar penduduk asli Banda demi monopoli pala. Dari sekitar 15.000 jiwa, hanya tersisa beberapa ratus. Sisanya dibunuh, diusir, atau dijadikan budak. Kejadian ini bukan pengecualian. Pola yang sama diterapkan di banyak tempat. Dalam catatan Belanda, tindakan ini disebut pacificati, istilah yang terdengar damai, tapi pada kenyataannya merujuk pada penaklukan brutal dan penghancuran struktur lokal. Kolonialisme tidak datang dalam satu malam. Ia dibentuk melalui kebijakan sistematis yang berlapis, ekonomi, militer, dan psikologis. Di Jawa, VOC membentuk persekutuan dengan Kesultanan Mataram, kemudian memecah belahnya melalui perang suksesi dan utang politik. Ketika Pakubuwono menyerahkan sebagian hak kekuasaannya demi perlindungan VOC, dimulailah era kolonialisme terstruktur. Belanda tidak selalu hadir sebagai musuh, seringkali mereka hadir sebagai penyelamat yang kemudian mengambil alih kendali. Namun kekuasaan VOC tidak abadi. Menjelang akhir abad ke-18, VOC bangkrut karena korupsi internal dan biaya perang yang tinggi. Pada tahun 1804, Belanda secara resmi mengambil alih semua aset VOC dan membentuk pemerintahan Hindia Belanda. Ini bukan perubahan sistem, ini hanya pergantian nama dan aktor. Eksploitasi tetap berjalan, kini lebih terorganisir, lebih sistematis, dan lebih brutal. Pada awal abad ke-19, konsep tanam paksa atau kulturstelsel diperkenalkan. Di bawah kebijakan ini, petani di Jawa diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan nila untuk kepentingan Belanda. Sebagian hasil panen dijual ke pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan. Jika gagal panen atau kekurangan tanah, rakyat tetap wajib membayar pajak. Kelaparan massal pun terjadi, terutama di wilayah Grobogan dan Cirebon. Pada tahun 1850, sekitar 900.000 jiwa meninggal akibat kombinasi dari kelaparan, penyakit, dan tekanan sistemik. Dari sistem ini, Belanda mengeruk keuntungan besar. Sebagian besar hasil bumi Nusantara digunakan untuk menopang ekonomi Belanda di Eropa. Infrastruktur dibangun bukan untuk rakyat, tetapi untuk memperlancar pengiriman hasil bumi ke pelabuhan ekspor. Rel kereta api pertama, misalnya, dibangun untuk mengangkut gula dari Jawa Tengah ke Semarang, bukan untuk kebutuhan mobilitas penduduk lokal. Ketika sistem tanam paksa mulai dikritik di Eropa, terutama oleh penulis seperti Multatuli dalam karya Max Havelaar, pemerintah kolonial mulai mempromosikan apa yang disebut politik etis. Secara formal, ini adalah upaya membalas budi dengan memperbaiki pendidikan, irigasi, dan migrasi. Namun secara praktis, politik etis hanya membuka pintu bagi tenaga kerja murah dan administrasi yang efisien untuk terus mengeksploitasi wilayah jajahan. Periode ini juga menandai kelahiran nasionalisme Indonesia. Sekolah-sekolah yang dibuka oleh Belanda justru menjadi tempat lahirnya kesadaran politik. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung. Namun pada saat yang sama, pemerintah kolonial terus menggunakan hukum rasial. Orang Belanda,
Timur asing dan pribumi dibedakan dalam sistem hukum, pendidikan, dan akses ekonomi. Kolonialisme Belanda tidak hanya berlangsung dalam bentuk fisik, ia juga hadir dalam bentuk struktur hukum, sistem nilai, dan mentalitas. Bahkan setelah kemerdekaan, warisan sistem kolonial masih tampak dalam bentuk ketimpangan ekonomi, birokrasi yang elitis, dan relasi kuasa yang timpang. Tahun 1602, pendirian VOC menandai fase awal kolonialisme korporat. Tujuannya sederhana, menguasai jalur perdagangan rempah. Namun dalam pelaksanaannya, VOC tidak hanya berdagang, tetapi membentuk struktur kekuasaan. Dengan kekuatan militer, hak cetak uang, dan wewenang membuat perjanjian politik, VOC menjadi negara dalam negara. Mereka membentuk benteng, memonopoli pelabuhan, dan menguasai sistem pajak lokal. Pada dekade pertama, VOC bergerak cepat. Di Banda Neira, pembantaian besar-besaran terjadi demi penguasaan pala. Di Ambon, kontrol ketat diterapkan dengan kekerasan. Di Batavia yang mereka bangun dari reruntuhan Jayakarta, VOC mendirikan pusat pemerintahan dan perdagangan internasional. Tahun demi tahun, VOC memperluas wilayah kekuasaan melalui strategi pembelahan kekuatan lokal. Di Jawa, mereka bersekutu dengan pihak-pihak dalam Keraton Mataram yang bersedia berkompromi. Ketika konflik suksesi terjadi, Belanda selalu mendukung faksi yang paling menguntungkan mereka. Peperangan yang terjadi bukan hanya konflik antar bangsawan, tetapi rekayasa untuk memperlemah struktur kekuasaan pribumi. Pada awal abad ke-18, VOC mulai mengalami kemunduran. Korupsi merajalela, utang menumpuk, dan keuntungan menurun. Tahun 1789, VOC resmi dinyatakan bangkrut. Namun warisan kekuasaannya tidak lenyap, justru beralih ke tangan negara. Kerajaan Belanda mengambil alih langsung, membentuk pemerintahan kolonial yang lebih sistematis. Tahun 1804, Hindia Belanda secara resmi berdiri. Inilah awal dari kolonialisme administratif. Tidak lagi hanya soal rempah dan keuntungan jangka pendek, tapi penguasaan wilayah secara menyeluruh. Belanda mulai mencatat tanah, memetakan desa, dan menetapkan struktur birokrasi. Penduduk pribumi dikelompokkan, dicatat, dan diawasi. Semua pergerakan masyarakat dijalankan di bawah kendali struktur kolonial. Tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Dalam sistem ini, petani wajib menyerahkan sebagian lahannya untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, nila, dan tebu. Komoditas tersebut dijual ke pemerintah kolonial dengan harga sangat rendah, lalu dijual kembali ke pasar Eropa dengan harga tinggi. Sistem ini menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, namun penderitaan besar bagi rakyat. Di Jawa Tengah, banyak desa mengalami kelaparan akibat kehilangan lahan pangan. Pada periode antara tahun 1840 hingga 1850, terjadi kelaparan massal yang menewaskan ratusan ribu orang. Namun catatan ini jarang ditulis dalam buku sejarah resmi Belanda. Di tengah sistem eksploitasi ini, muncul kritik dari dalam Eropa. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Eduard Douwes Dekker, seorang mantan pegawai kolonial, yang menulis novel Max Havelaar di bawah nama pena Multatuli. Buku ini menjadi pengungkap kebusukan sistem tanam paksa dan mengguncang opini publik Belanda. Akibat tekanan tersebut, tahun 1870 dibentuk sistem politik etis. Ini adalah kebijakan baru yang secara formal bertujuan membalas budi pada rakyat jajahan melalui pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Namun pada praktiknya, politik etis hanyalah cara baru untuk mempertahankan dominasi dengan metode yang lebih halus. Sekolah dibuka, tapi hanya untuk kalangan terbatas. Infrastruktur dibangun, tapi hanya di wilayah strategis ekonomi kolonial. Memasuki abad ke-20, sistem kolonial mengalami pergeseran. Belanda mulai menghadapi perlawanan yang tidak lagi bersifat fisik semata, tetapi intelektual. Tokoh-tokoh seperti Tirto Adhi Soerjo, Kartini, dan Ki Hajar Dewantara mulai menyuarakan kritik melalui tulisan dan organisasi. Tahun 1908, Budi Utomo berdiri. Disusul kemudian oleh Sarekat Islam pada tahun 1911. Organisasi-organisasi ini menjadi cikal bakal pergerakan nasional. Pemerintah kolonial mulai melihat ancaman baru, yaitu kesadaran politik pribumi yang tidak bisa dibungkam dengan kekuatan militer semata. Namun Belanda tidak tinggal diam.
Mereka menerapkan sistem pengawasan ketat, sensor pers diberlakukan, organisasi dicurigai, tokoh-tokoh nasionalis ditangkap dan diasingkan. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir dibuang ke Banda Neira. Soekarno berkali-kali dipenjara karena pidatonya yang membangkitkan kesadaran rakyat. Pada tahun 1930, situasi ekonomi dunia memburuk akibat depresi besar. Di Hindia Belanda, krisis ini memperparah kondisi rakyat. Harga ekspor turun drastis, sementara pajak tetap tinggi. Kekesalan rakyat meningkat dan perlawanan meluas. Inilah fase awal menuju revolusi kemerdekaan. Perang Dunia Kedua menjadi titik balik. Jepang datang dan menggulingkan kekuasaan Belanda pada tahun 1942. Meskipun Jepang adalah penjajah baru, mereka secara tidak langsung membangkitkan semangat nasionalisme dengan melatih milisi pribumi dan membuka kesempatan politik bagi kaum muda. Ketika Jepang kalah tahun 1945, kekuasaan Belanda tidak pernah sepenuhnya pulih. Meskipun mereka mencoba kembali melalui agresi militer, gelombang perlawanan sudah tak terbendung. Kolonialisme Belanda yang telah berlangsung lebih dari 3 abad akhirnya runtuh. Namun keruntuhan itu menyisakan warisan yang panjang dan dalam. Struktur birokrasi, sistem ekonomi yang timpang, serta ketimpangan tanah dan kekuasaan tidak serta-merta hilang dengan deklarasi kemerdekaan. Dalam narasi resmi kolonialisme, Belanda kerap digambarkan sebagai pembawa peradaban. Sekolah, rel kereta api, rumah sakit, dan sistem hukum dianggap warisan positif. Namun di balik semua itu, tersembunyi kenyataan yang jauh lebih gelap, bahwa semua infrastruktur tersebut bukan dibangun untuk rakyat, tetapi untuk mengontrol rakyat. Satu fakta yang jarang disebut adalah bagaimana pendidikan kolonial secara sengaja dirancang untuk menciptakan kasta sosial baru. Kalangan elit terdidik pribumi yang setia kepada kekuasaan kolonial. Mereka diberi akses terbatas pada ilmu, tapi tidak pada kekuasaan. Sekolah tidak dimaksudkan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi untuk mencetak juru tulis dan pegawai rendahan yang bisa menjalankan sistem kolonial dengan lebih efisien. Lebih dari itu, sistem hukum kolonial dibagi secara rasial. Seorang Eropa, bahkan jika bersalah, akan diadili dalam sistem hukum yang berbeda dari pribumi. Hukuman lebih ringan, perlakuan lebih manusiawi. Sementara rakyat pribumi yang melakukan kesalahan kecil, seperti tidak membayar pajak tepat waktu, bisa dihukum dengan kerja paksa. Dalam catatan Mahkamah Hindia Belanda, ribuan kasus pelanggaran hak tanah dan kekerasan terhadap petani tidak pernah ditindak. Tanah diambil untuk perkebunan tebu dan kopi. Jika ada perlawanan, pasukan dikerahkan. Di Sumatera Timur, banyak penduduk lokal diusir dari tanah mereka untuk membuka lahan perkebunan milik perusahaan Belanda. Para pekerja di perkebunan tembakau Delhi seringkali diperlakukan seperti budak. Jam kerja panjang, hukuman fisik, dan gaji yang sangat minim. Sementara itu, di pedalaman Kalimantan dan Papua, penduduk lokal tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara. Mereka disebut masyarakat liar dalam dokumen resmi. Wilayah mereka dikelola sebagai daerah eksplorasi. Ketika Belanda menemukan potensi tambang atau hasil hutan, mereka masuk tanpa izin, memaksa penduduk lokal menyerahkan tanahnya, dan jika perlu mengerahkan militer. Sejarah juga mencatat praktik perbudakan lokal yang berlangsung lama, meski secara resmi dilarang. Di banyak daerah, terutama sebelum abad ke-20, penduduk bisa ditangkap dan dijual sebagai buruh kontrak dalam sistem yang mirip perbudakan. Banyak dari mereka tidak pernah kembali ke desa asal. Kesaksian para korban hanya sedikit yang terdokumentasi. Salah satu penyebabnya adalah kontrol informasi. Surat kabar hanya boleh terbit jika sesuai dengan kepentingan kolonial. Wartawan yang menulis tentang kekerasan atau penderitaan petani sering ditangkap atau diasingkan. Salah satu contohnya adalah pers Sarekat Islam yang berkali-kali disita karena mengkritik tanam paksa. Namun beberapa suara sempat lolos. Dalam arsip Belanda, ditemukan surat-surat dari kepala desa yang memohon pengurangan pajak karena hasil panen gagal dan rakyat mulai kelaparan. Namun surat-surat itu tidak pernah dijawab. Dalam laporan internal, Belanda menyadari kondisi tersebut, tetapi menganggapnya sebagai biaya yang wajar demi kestabilan ekonomi. Lebih mengerikan lagi adalah praktik eksperimen medis yang dilakukan di beberapa wilayah. Di rumah sakit kolonial, penduduk pribumi dijadikan objek uji coba vaksin dan obat baru. Tidak semua prosedur dilakukan dengan persetujuan.
Banyak pasien hanya diberitahu bahwa mereka akan diobati, padahal dijadikan bahan uji coba. Bukti-bukti ini memang tidak selalu terdokumentasi secara lengkap. Namun, fragmen-fragmen yang ada cukup untuk menunjukkan satu hal, bahwa kolonialisme bukan hanya soal penguasaan tanah dan rempah, ia adalah sistem kekuasaan yang secara sistematis merendahkan manusia, memperbudak jiwa, dan menghancurkan martabat. Dan luka itu masih terasa, tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam struktur sosial, ekonomi, dan kesadaran. Banyak keluarga yang tanahnya diambil secara paksa tak pernah mendapat ganti. Banyak keturunan buruh perkebunan tidak pernah tahu kisah sebenarnya tentang kakek nenek mereka. Banyak cerita pilu yang menghilang bersama waktu karena ditutup oleh narasi resmi yang lebih indah. Inilah sisi gelap yang tak pernah ditulis di buku sekolah, yang tidak diajarkan di ruang kelas, yang tidak dijadikan film populer. Tapi justru dari kebenaran-kebenaran yang sunyi inilah kita bisa mulai menyusun ulang makna kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari warisan ketimpangan yang mereka tinggalkan. Kolonialisme Belanda di Indonesia secara resmi berakhir pada pertengahan abad ke-20. Namun dampaknya jauh melampaui tanggal kemerdekaan. Ia tertanam dalam tanah, dalam sistem, dalam pikiran. Salah satu warisan paling nyata adalah ketimpangan agraria. Selama berabad-abad, tanah dikuasai oleh segelintir pihak, pemerintah kolonial, perusahaan perkebunan asing, dan elit lokal yang bersekutu dengan kekuasaan. Ketika Indonesia merdeka, struktur ini tidak serta-merta berubah. Reforma agraria berjalan lambat. Banyak petani kecil tetap tidak memiliki tanah, sementara korporasi besar menguasai ribuan hektar lahan. Dalam bidang ekonomi, kolonialisme mewariskan pola ketergantungan. Indonesia sejak awal diposisikan sebagai pemasok bahan mentah untuk pasar dunia, bukan sebagai produsen barang jadi. Pola ini berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Komoditas seperti minyak sawit, karet, dan batu bara diekspor dalam bentuk mentah, sementara nilai tambah diciptakan di negara lain. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sistem kolonial yang tidak membangun industri dalam negeri, melainkan mempertahankan Indonesia sebagai penyedia sumber daya murah. Warisan lainnya adalah ketimpangan pendidikan. Di masa kolonial, hanya segelintir anak pribumi yang mendapat akses pendidikan formal. Meski saat ini pendidikan telah meluas, ketimpangan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap mencerminkan pola lama. Pusat kekuasaan lebih maju, pinggiran tetap tertinggal. Dalam bidang sosial, kolonialisme meninggalkan warisan diskriminasi struktural. Politik rasial yang diterapkan selama masa Hindia Belanda menciptakan hierarki sosial yang membedakan manusia berdasarkan warna kulit dan latar belakang etnis. Meskipun sistem itu secara resmi dihapus, sisa-sisanya masih terasa dalam bentuk prasangka sosial, stereotip, dan ketidaksetaraan perlakuan. Dalam bidang hukum, banyak prinsip dan struktur hukum kolonial tetap dipertahankan bahkan setelah kemerdekaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, sebagian besar diadopsi dari Wetboek van Strafrecht buatan Belanda. Sistem birokrasi yang berbelit dan hierarkis juga merupakan reproduksi dari sistem administratif kolonial yang dirancang untuk menjaga jarak kekuasaan dengan rakyat. Secara psikologis, kolonialisme meninggalkan warisan yang lebih sulit diukur. Ia menanamkan rasa inferioritas kolektif, kesadaran diri sebagai bangsa terjajah yang tertinggal. Dalam banyak aspek kehidupan, masih terasa pola pikir yang menganggap produk luar negeri lebih unggul, ide asing lebih benar, dan gaya hidup barat lebih modern. Luka kolonialisme juga tampak dalam identitas nasional. Narasi sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah seringkali merupakan simplifikasi dari kenyataan yang kompleks. Banyak tokoh perlawanan yang dilupakan, banyak tragedi yang disamarkan, banyak kebenaran yang tidak pernah diajarkan. Ini membuat identitas kebangsaan terfragmentasi, penuh dengan kebingungan antara rasa bangga dan rasa kehilangan. Warisan kolonialisme tidak dapat dihapus begitu saja dengan pidato atau perayaan. Ia menuntut rekonsiliasi sejarah yang jujur. Bukan untuk membenci masa lalu, tetapi untuk memahaminya secara utuh. Untuk membangun masa depan yang lebih adil, warisan ketimpangan ini harus diakui dan diatasi secara sistematis. Hari ini, ketika kita berbicara tentang kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi, dan ketidakadilan, kita berbicara tentang warisan sejarah yang panjang.
Sejarah yang tidak berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi terus membentuk fondasi masyarakat kita. Dan dalam setiap langkah menuju keadilan sosial, dalam setiap upaya memperbaiki nasib bangsa, kita sesungguhnya sedang menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Pekerjaan yang dimulai ketika penjajahan mengubah wajah negeri ini, dan yang hanya bisa diselesaikan dengan kesadaran, ketekunan, dan keberanian untuk memperbaiki apa yang pernah dirusak. Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal, peristiwa, atau nama tokoh. Ia adalah gema dari jeritan yang pernah ditahan. Luka yang diwariskan diam-diam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika kita berbicara tentang kolonialisme Belanda di Indonesia, kita tidak sekadar mengingat penjajahan. Kita sedang menelusuri akar ketimpangan yang masih terasa. Kita sedang melihat ke dalam cermin panjang sejarah untuk menemukan mengapa negeri yang begitu kaya ini pernah merasa begitu miskin. Kolonialisme tidak hanya menguras rempah dan emas, ia mengikis kepercayaan diri, ia mematahkan struktur sosial alami, ia membangun sistem nilai yang mengajarkan satu bangsa untuk merasa lebih rendah dibanding bangsa lain, dalam kesunyian kampung-kampung yang terpinggirkan, dalam ketimpangan akses pendidikan, dalam struktur ekonomi yang masih mengandalkan ekspor bahan mentah. Dalam semua itu, kolonialisme masih berbisik, meski tak lagi berbicara lantang. Namun sejarah bukanlah kutukan, ia adalah panggilan. Panggilan untuk memahami, untuk membebaskan diri. Bukan hanya dari kekuasaan asing, tapi dari sisa-sisa pola pikir yang diwariskan oleh masa lalu. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera. Kemerdekaan sejati adalah kesadaran. Kesadaran bahwa luka masa lalu harus diobati dengan keadilan hari ini. Kesadaran bahwa membangun bangsa bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi tentang merebut kembali martabat, rasa percaya diri, dan cita-cita kolektif. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa menindas tubuh, tapi tidak bisa memenjarakan jiwa manusia selamanya. Kesadaran, pendidikan, keberanian, dan solidaritaslah yang akhirnya memutus rantai kolonialisme. Hari ini tugas kita belum selesai. Setiap ketidakadilan yang dibiarkan, setiap ketimpangan yang diterima begitu saja adalah bentuk kecil dari penjajahan yang dibiarkan hidup. Setiap upaya memperbaiki, memperjuangkan, dan membangun dengan kesadaran adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Sejarah gelap kolonialisme Belanda di Indonesia adalah pelajaran pahit, tetapi justru dalam kepahitan itu kita menemukan kekuatan. Kekuatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih manusiawi. Agar suatu hari nanti, ketika generasi baru melihat ke belakang, mereka tidak hanya melihat luka, tetapi juga keberanian untuk menyembuhkan. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini. Jangan lupa untuk selalu menengok sejarah, karena masa depan hanya bisa dibangun oleh bangsa yang berani melihat masa lalunya dengan jujur. Sampai bertemu di kisah berikutnya.